siang Bu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, kabar baik. Ibu kabar baik juga Bu. Minta maaf karena sudah mengganggu kesibukan Ibu, aktivitasnya Ibu. Saya ingin menyampaikan bahwa kemarin ketika saya dari kurikulum, saya melihat jadwal yang sudah ditentukan dari pihak kurikulum bahwa akan ada kegiatan supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah dan juga beberapa wakasek. Dan saya melihat bahwa jadwal Ibu itu besok ya melakukan supervisi di kelas. Di kelas mana Bu? Kelas 10. Ya, Kelas 10. Jam berapa Bu? jam pertama dulu. Jam pertama. Jadi ya, sebelum Ibu melakukan kegiatan supervisi di dalam kelas, kira-kira materi apa yang disiapkan untuk pembelajaran besok? Untuk materi yang disiapkan besok itu adalah tentang descriptive text. Ya, Pelajaran bahasa Inggris ya. ya. Oke. Dari pembelajaran deskriptif yang tentu besok akan disampaikan, apa punya tujuan dari kegiatan pembelajaran? Baik, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai tentunya pertama itu adalah untuk melatih peserta didik ketika mereka berbicara di depan kelas. Kemudian yang kedua untuk melatih kerjasama mereka di dalam kelompok, di mana ketika kerja kelompok ini biasanya itu masing-masing orang itu sulit diredam. Jadi bagaimana cara kita untuk membuat diskusi ini berjalan dengan lancar. Itu bisa dicapai. Tujuannya ya tujuan akan Ibu mau untuk mencapai tujuan itu, adakah area pengembangan yang ada pada Ibu yang ingin dicapai? Baik, ada pengembangan yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan tadi yang sudah disampaikan. Yang pertama itu yang peserta didik itu harus mampu untuk berbicara. Kemudian dilatih kerjasama mereka ketika mereka berada dalam satu kelompok, supaya mereka mampu untuk bekerja sama dalam satu tim dengan baik. Itu untuk anak-anak. Kalau untuk Ibu sendiri, apa yang Ibu mau disampaikan kepada anak-anak? Artinya yang apa yang ada pada diri Ibu yang Ibu mau kembangkan di dalam materi deskriptif ini? Kalau untuk disampaikan kepada anak-anak, yang pertama itu kembali lagi kita harus mampu untuk berbicara, karena bahasa Inggris ini bukan merupakan bahasa ibu. Jadi kemampuan atau kemauan mereka untuk mengungkapkan berbicara itu harus dilatih. Jadi salah benar mereka harus tetap mau untuk mengungkapkan mereka punya bahasa supaya mudah diterima, karena ketika mereka mampu untuk belajar, bahasa yang mereka gunakan juga dipakai untuk pembelajaran mereka di kedepan. Itu yang bisa kita. Berarti dari Ibu sendiri sudah pasti dari Ibu sendiri juga mau mengembangkan Iya. lebih lancar lagi dalam menggunakan bahasa Inggris. Kemudian tentunya tadi yang Ibu sampaikan bahwa mungkin lebih ke bagaimana ada dalam keadaan mengembangkan pola diskusi kelompok gitu ya. Sehingga anak-anak juga dilibatkan dalam proses pembelajaran sehingga mereka aktif untuk berbicara bahasa Inggris. Nah, untuk mencapai apa yang Ibu harapkan dari proses pembelajaran ini, adakah strategi yang Ibu siapkan sebelum masuk dan memberikan pembelajaran itu di kelas? Baik, strategi yang digunakan atau yang harus disiapkan, yang pertama itu RPP kita harus siapkan dengan matang. Jadi sebelum RPP itu kita gunakan, biasanya kita harus melakukan observasi bersama dengan rekan sejawat, bisa rekan sejawat atau tim MDMP, atau bisa juga kita menggunakan itu dengan senior. Kemudian yang berikutnya adalah bahan ajar. Kemudian yang berikutnya media pembelajaran. Untuk biasanya kita menggunakan teacher center. Waktu dulu kita menggunakan teacher center di mana semua itu berpusat pada guru. Jadi aktivitas apapun itu dilakukan oleh guru dan anak hanya diterima guru. Jadi sekarang kita ketika kita menggunakan IT berbasis Canva itu, maka pembelajaran itu lebih menyenangkan. Jadi peserta didik lebih mudah untuk memahami maksud dan tujuan yang kita hendak capai. Kemudian mereka lebih senang ketika disampaikan itu dalam bentuk video. Jadi ada gambar-gambar animasi yang dimunculkan. Kemudian yang berikutnya itu kita juga melakukan yang namanya SBM untuk menambah semangat mereka peserta didik maupun guru ketika melakukan SBM, berarti menambah mereka punya kemauan atau semangat dalam mengikuti pembelajaran. Jadi lebih ke sedang
kasih. Good morning. Sit down, please. Salam, everybody. How are you today? I'm fine. How about you? I'm fine too. Thank you. I hope you are in a good condition and stay healthy because today we are meet again in new lesson for today. But before we start our lesson today, I look your class favorite, please. Look your behind and beside. Put the rubbish and throw it, please. Indri, let's pray and let your friends to pray. Friends, please attention to us. Pray together. Let's pray. Dear God, as I study under today, please grant me wisdom and understanding. Help me to grasp the concept and remember the information. Thanks God. Amen. Thank you. Well, do you remember the last meeting about material, the last meeting? Yes. Okay, thank you. Let me check your attendance first. When I call your name, raise your hand and speak louder. Okay? Understand? Understand. Okay. Indri Aome, Nanda Hermanus, Yes, I Ferdinandus, absent. absent. Ferdinandus only? Yes. Why? Absent why? Sick or? Sick. Okay. Okay, before we start our lesson today, what? Adjective. Adjective? Only Kristiani Sandar remember our last meeting? Yes? Yes. About what? Adjective. Okay, adjective. What do you know about adjective? Number. Like what? Happy. Okay. Number. Friendly. Friendly, okay. Handsome. Handsome, okay. Pretty, lanjut. Beautiful, okay. There are too many words we can say in adjective. Adjective. Yang tadi kalian sebutkan itu sudah termasuk untuk describing people. Jadi words that we use in describing people. Jadi kata-kata yang biasa kita pakai ketika kita mau menggambarkan orang lain atau seseorang. When we start our lesson, are you ready for the class today? Ready. Ready. When I say ready, you must do answer me ready, ready, ready. Okay? Repeat again. Are you ready to start our lesson today? Ready. Yes. Okay, please take your book, pen, and dictionary on the table. Before we give you ice breaking to make your spirit up, please stand up and follow the movement by the video I give.
Sit down, please. Materi kita adalah tentang descriptive text. Kemudian, sebelum kita lanjut ke materinya kita harus tahu dulu learning of process di sini. Learning of process yang kita harus capai dalam pembelajaran kali ini itu ada 5. Yang pertama di sini, setelah melihat video, peserta didik mampu mengidentifikasi karakteristik seseorang. Oke? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah diskusi kelompok, peserta didik mampu membandingkan karakter seseorang dengan tepat. Oke? Kemudian, lanjut lagi yang nomor 3, setelah diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis secara kontekstual social function, generic structure, dan language feature descriptive text. Yang keempat, setelah diskusi kelompok, peserta didik mampu menghasilkan sebuah teks deskriptif baik dalam bentuk dialog maupun teks. Ya. Kemudian yang terakhir, setelah diskusi kelompok lagi, peserta didik mampu mempraktekkan describing people dengan bahasa sendiri dengan tepat. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin kita capai itu ada 5. Iya. Oke. Sebelum kita mulai ke materinya dia, ya. Sebelum materi, Ibu mau menampilkan sebuah video. Kalian harus melihat video ini, karakternya siapa saja yang mau diceritakan, kemudian apa saja yang ada dalam video ini. Oke, perhatikan ya. Ibu putar. Describing people. I'll describe about my father. Please listen carefully and repeat after me. My father is a good man. He loves his family. He does not get angry easily. He talks to us, his children, about many things. He and my mom often go out together to enjoy the evening. He is friendly to the neighbors. My father is friendly, too. He knows almost everybody in the neighborhood. He always goes to the neighborhood meetings. He is never absent from the cleaning day. He is a good football player. He plays football with our neighbors. Every time we get Independence celebration in August. He plays football with our neighbors. Every time we get Independence celebration in August. Oke. Setelah nonton tadi ini, kalian identify
Yeah, identify the adjective words that people say in the video. Ada tidak adjektif tadi dalam video ini? Ada. Apa? Friendly. Oke. Kemudian lanjut. Kemudian dua saja. Satu lagi apa? Ada 3 tadi. Kind. Kind itu sama dengan baik. Jadi dia pun bapak itu adalah laki-laki yang sangat baik. Kemudian soal nomor 2. What Siti say about her father? Describingnya Siti tentang dia pun bapak itu bagaimana? So kind. Kemudian ya, good man. Oke. Yap. Kan tinggal dibolak-balik, ya toh? Oke. Kemudian yang terakhir, mention the positive character to the city's father. Positif, apa dia nama? Maksudnya bagaimana tadi? Maksudnya bagaimana? Hal baik yang atau hal positif yang Siti pung Bapak lakukan itu apa? Dia orangnya bagaimana? Ya, kemudian ke berikutnya kembali lagi good man. Oke, give applause for you. Identification. Gerald, please read for us. Part A, Part B, Daniel. No. Topic. General structure of descriptive text. It consists of 2 parts. They are identification that is the statement that consists of 1 topic to be described. Oke. Yang pertama, di sini dia bilang generic structure yang pertama itu adalah terdiri dari berapa? Ada berapa ini apa? Generic structure-nya? Ada? Ada 2. Iya toh? Yang pertama itu adalah identification. Identification that is the statement that consists of 1 topic to be described. Sama tadi Ibu sudah jelaskan. Kalau mau menggambarkan orang berarti hanya orang itu saja yang kalian gambarkan. Lebih spesifik toh? Kemudian lanjut lagi bagian KB. Description. Yep. Which consists of the details description about the object that is identified and identification. Identify. All of you, repeat after me. Identify. In identification. Kemudian lanjut lagi. Grammatical features. Who is read for us? Anyone? Anyone please to read for us? Selma, okay. Grammatical feature of the descriptive text. In the descriptive text, it is focused and specific participant, use of attributes, the relative sentence, and simple present tense. Oke, lanjut. Grammatical features berarti descriptive text it is focused on specific participants, use of attribute, declarative sentence, and simple present tense. Jadi ini maksudnya language feature. Language feature-nya dia itu kita menggunakan spesifik partisipan, spesifik orangnya. Kemudian ada penggunaan simple present tense, kemudian ada yang namanya penggunaan adjektif.
Jadi ada 3 language feature. Jadi kalau kita belajar tentang descriptive text, language feature yang dipakai itu adalah 3. Yang pertama itu specific object, kemudian ada yang namanya simple present tense, kemudian yang berikutnya adalah penggunaan using adjective. Kalau penggunaan simple present tense, Ibu mau tanya dulu. Kalau simple present tense itu siapa yang masih ingat tensesnya seperti apa? Tenses simple present tense, kejadiannya itu kapan? Present tense. Kejadiannya terjadi kapan? Ya. Kalau kejadiannya terjadi sekarang, ini ada kaitan ya. Kalau kejadiannya terjadi di sekarang, berarti penggunaan kata kerjanya dia itu menggunakan kata kerja keberapa? Ya, kata kerja pertama. Kemudian kalau menggunakan kata kerja pertama, berarti untuk orang singular. Singular itu berarti menggunakan no. Yang lain? Kalau singular dan plural berarti kata kerjanya tidak perlu penambahan s atau is. Sedangkan kalau orang ketiga tunggal baru menggunakan penambahan s atau is. Ya, perhatikan. Kita mulai pembahasan contoh ya. Ibu kasih satu contoh bagaimana tentang how to describing people. Penggunaan generic structure-nya dia, generic structure sini ada berapa tadi? Ada dua. Ada identification dengan description. Oke. Yang pertama untuk identification. Jenny is my childhood friend. Ya toh? Maksudnya dia apa dulu ini? Jenny teman masa? Nah, teman masa kecilnya dia. Spesifik toh? Berarti hanya Jenny yang dia punya tetangga masa kecil itu yang dia punya teman. Selain dari itu yang nama Jenny-Jennyan yang palsu-palsuan dong tidak pakai. Iya. Muhammad. Please read for us. We were 9-4 and we always went to the same school. Jennifer is shorter than me and is wearing a pair of glasses. She has blonder hair and pointed nose, just like her mother. Her favorite food is satay and fried rice. We often played some video games together in her house. Sometimes we love to children. Around neighborhood, we are until best friends until today. Even we see life or abroad, we still keep in touch with Christian. Bukan tones, tapi touch. Ibu mau bagi kalian in a group, in a group, and then I give you pictures or photo, and then you describe by your group, okay? Use your own words. Ibu bagi dalam bentuk ada 4 karena ada 4 gambar berarti ibu bagi dalam 4 kelompok. Before you do the assignment, please read the instruction below. Silakan kerja. Kalau if you don't understand what we describe, please raise your hand and I will come with your team. Okay. Kelompok the lucky team. Give applause for investing. Okay. Stand up please. Come in the front of your class to begin your presentation. Okay. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok
kami akan presentasikan hasil diskusi kami. Para teman bertugas saya silakan. Agnes Monica, born 1st July 1986, is all Indonesia recording actress. Born in Jakarta, Indonesia, she started her career in the entertainment industry at the age of 6 as a child singer. She has recorded her children's albums, which we believe her as one of Indonesia's most popular child singers in the 1009. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya persilakan kepada saya untuk menjelaskan hasil diskusi kami. Cristiano Ronaldo was born on February 5, 1985 in Funchal, Madeira, Portugal. Cristiano Ronaldo is good a player football in the world. Cristiano Ronaldo started to know football from his father, who is an education manager in his friend's club. When he was 10 years old, he was early regulation as a talent little boy in football. Thank you. Thank you for the time you give us. Now we're going to present our discussion. But before we present our discussion, I want to introduce my name. My name is Christine Hannah and my friend Daniel Lawrence. Go ahead. Ketiga, kami menurut Khalid the doctor is among the good training. He was born originally on February 16, 1979. He is considered as the great and the most successful individual of our time. It's all for our team. Thank you. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dalam kesempatan kami akan mempresentasikan hasil keputusan yang disampaikan ini. Jokowi, I believe now his name. It belongs to the seventh president of Indonesia. Mr. Joko Widodo, his real name is Joko Widodo. He was born with name Mulyono in Surakarta, Indonesia. On June 3rd, 1961. He is a politician and also a resident Mr. Jokowi was a mayor of Surakarta from 2005 to 2012 and the governor of Jakarta from 2012 to 2040. Some people like his work, so he is nominated for Indonesia presidential election and 2040 and also
2019. Thank you. Okay, thank you. Give applause again. For the first group, it is amazing, but I only choose one group as a winner. The winner goes to Selma. Selma group. Why? Because pronunciation is good lah, not bad. And then the presentation is louder. And then the last is confidence. Confidence when their team presentation. Okay, well class, you have done a very good job today. Yeah, good job today. Most of you are active. I hope next time all of you involved in the interaction. I give you one motivation. If we never try, we will never know to stay positive and make your dream come true. So keep studying. Kemudian, baik. Conclusion about the scripted text today is generic structure. There are generic structure is 2. Description and identification and description. Language feature-nya ada 3. Yang pertama itu adalah partisipan objek, kemudian penggunaan simple present tense, kemudian penggunaan adjektif. Kemudian kalau kita bicara tentang describing people, berarti partisipannya itu adalah objeknya siapa? Manusia. Atau bisa ini hewan? Tidak toh, karena penjelasannya itu adalah tentang describing people. Oke. Before we close our meeting today, I want some of you or Kristiani Sanda pray for us. Let your friends do. Pray. Amen. Thank you. See you in next meeting. Thank you, Mom. You are welcome. Thank you. Jadi descriptive text tadi bagaimana di dalam wacana yang disampaikan itu bagaimana menggambarkan ciri khas dari seseorang, ciri-ciri fisiknya dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya mungkin tadi terlalu menunjukkan orang. Bagaimana kalau ibu bisa kasih kesempatan bagaimana mereka menemukan diri mereka, menceritakan diri mereka. Betul. Karena kadang banyak orang yang tidak paham tentang ini di sana seperti apa. Jangankan hal seperti itu, bahkan organ tubuh saja mungkin mereka tidak tahu dalam bahasa Inggris. Karena mungkin ke depan lebih aktif lah gitu, melibatkan anak-anak dari hal-hal yang sederhana. Terkadang kita terlalu di dalam teks juga, tapi kita mungkin bisa sesuaikan dengan lingkungan di sekitar kita, sehingga pemanfaatan asetnya juga bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Ibu untuk masukannya. Mungkin kedepannya saya bisa
memperbaiki, kemudian melihat peserta didik yang tidak tidak aktif itu untuk bisa aktif lagi ketika memulai pembelajaran di hari atau minggu berikutnya. Terima kasih. Terima kasih untuk sekali lagi terima kasih untuk waktu kesempatan yang Ibu luangkan untuk kita saling berbagi praktik baik ya. Dan kiranya kedepannya saya percaya bahwa dengan komitmennya Ibu pasti anak-anak juga akan menjadi anak-anak yang hebat. Kalau gurunya hebat pasti anak-anak juga. Amin. Terima Terima kasih sekali kasih. lagi. Tuhan berkati.